Salam dalam Dhamma Namo Buddhaya kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Buddha pada tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sutrisno, mahasiswa PPG PAP tahap 2 BEK 3 tahun 2025 di LPTK STAPN Raden Wijaya Wonogiri dengan NIM 202507163. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 14 Singkawang kelas 8A dengan materi Hari Raya dalam Agama Buddha. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kabarnya gimana? Baik. Untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini kita berdoa dulu ya. Sama ya. Ya, semuanya berdiri. Jadi Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanghang Namami. Sabi Satabhavi. Jadi pagi hari ini kita akan belajar tentang hari raya dalam agama Buddha. Hari raya dalam agama Buddha ada berapa? Ada yang tahu? Belum bawa bukan? Waisak, apalagi? Ada yang tahu? Kalau dari raya Waisak? Nih, ada 4, ya, ada 4. Sebelum 4 hari rayanya. Hari raya itu apa? Hari raya agama Buddha adalah perayaan umat memperingati peristiwa penting. Peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama atau ajarannya. Tujuannya untuk memperkuat keyakinan. Tahu? Memperkuat keyakinan, saudara. Merenungkan ajaran Buddha dan mempererat antar beragama atau antar umat. Lanjut, ya. Hari raya agama Buddha ada 4. Yang pertama yaitu ada hari raya Waisak. Waisak memperingati 3 peristiwa. Yang pertama ada kelahiran. Kedua, pencerahan atau Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna. Yang ketiga, ya, Sang Buddha. Ya, ingat, Waisak itu memperingati 3 peristiwa. Yang pertama ada kelahiran, yang kedua ada pencerahan, yang ketiga ada wafatnya Pangeran Siddhartha atau Parinibbana Sang Buddha. Oke, terus untuk hari raya kedua
ada hari Katina. Katina itu apa? Upacara penyerahan sumpah kepada para biksu atau biksu setelah masa puasa yang biasa kita kenal dengan hari berdana kepada anggota sangha, ya. Terus kemudian hari raya ketiga ada hari raya Asada, memperingati khotbah pertama Buddha yang berisi tentang Dhamma Cakka Pawatana Sutta. Kemudian yang keempat hari raya Magha Puja, memperingati berkumpulnya 1250 murid Buddha. Lanjut ya. Nih, hari raya Waisak biasanya diperingati di bulan Mei pada bulan Purnama. Makna memperingati 3 peristiwa, yaitu kelahiran, pencerahan, dan parinibbana. Terus lanjut. Kemudian Katina atau menunjukkan rasa syukur dan dukungan umat Buddha kepada anggota sangha atau biku. Umat biasanya menyerahkan sebuah juga perlengkapan anggota sangha, dan ada juga yang berupa uang. Kalau perlengkapan anggota sangha biasanya apa aja? Yang pertama jubah, ya kan? Keduanya ada untuk mandi apa aja? Ada sabun, ada sampo, ada sikat gigi, ada handuk, dan lain sebagainya. Ya, itu di hari Katina atau hari persembahan. Lanjut. Hari Asada, memperingati khotbah pertama Buddha. Di mana? Di Taman Nusa Isi Patana. Di hari raya Asada, khotbah pertama Sang Buddha kepada berapa biksu itu? Kepada 5 biksu bisa. Ada yang bilang biksu, ada yang bilang biku, ada yang bilang suci. Ya. Dan di hari Asada ini terbentuklah anggota sangha dan kenapa namanya lengkaplah dengan sebutan Triratna, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha itu Sang Buddha, Dhamma itu apa? Ajaran, Sangha itu anggota sangha. Ya, lanjut. Magha Puja. Magha Puja memperingati apa? Berliburnya berapa? 1250 murid Sang Buddha. Nih, di hari Magha Puja itu memperingati berkumpulnya 1250 murid yang tanpa diundang mereka datang berkumpul sendiri
dan semua murid ini telah mencapai apa? Hmm? Mencapai ketenangan batin yang tinggi. Dan semuanya itu sudah mencapai anak. Jadi berapa? 1250 murid. Ini perkumpulan agung yang kita peringati dengan hari raya Maga Puja. Apa yang bisa kita pelajari? Yaitu pertama ada kebersamaan. Apa saja yang bisa kita pelajari? Kebersamaan. Dengan adanya hari raya kita bisa mempererat hubungan umat Buddha. Kedua, kebajikan, mengajarkan kita untuk berbuat baik dan menghindari kejahatan. Kemudian ketenangan, meditasi membantu menenangkan pikiran. Dan terakhir, kebijaksanaan untuk merenungkan ajaran Buddha untuk hidup yang lebih baik. Di sini ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Apa? Titik? Apa? Oke. Pada usia berapa pangeran wafat? Pangeran datang? Tidak. Pangeran Sang Buddha yaitu wafat pada usia, ada yang tahu? Bung Bedi? Tahu? Tahu? Usia berapa? Sang Buddha wafat itu pada usia ke 80 tahun. Saat Sang Buddha wafat nggak tahu. Oke, kalau kelahiran Buddha, ada yang tanya wafatnya berarti ada lahirnya. Lahirnya pada usia berapa Sang Buddha lahir? Usia berapa? Pada tahun berapa? Sang Buddha lahir itu pada tahun 623 sebelum Masehi. Ayo tulis, aku nggak tahu. Sang Buddha lahir Sang Buddha lahir pada tahun 623 sebelum Masehi. Tadi sebelum Masehi. Kemudian Sang Buddha mencapai penerangan pada usia berapa? 80 tahun kan. Buddha mencapai penerangan pada usia 35 tahun. Dan terakhir tadi wafat.
tahun. Ingat ya. Ada yang tanya lagi? Teman? Teman? Ada yang tanya? Khotbah pertama yang dibacakan Sang Buddha. Khotbah pertama yang dibacakan Sang Buddha itu ada 4. Tadi disebut apa? Khotbah pertama? Ini. Kita kembali ke khotbah pertama yang ada 4. Pertama, kedua, sebab ketiganya ada jalan hemat. Bisa kalian lihat di juga di halaman kalian buat di halaman nomor 1. Di situ tertuliskan khotbah pertama yang dibacakan oleh Sang Buddha. Bukan sebab bukan banyaknya bukan dan jalan untuk dan ada lagi yang mau bertanya? Ini lagi? Nah, ini? Nah, Amen. Pertanyaan? Berarti udah paham semua? Hari raya agama Buddha. Ada berapa tadi hari raya? 4. Yang pertama? Waisak. Kedua? Apa? Katina. Ketiga? Sadar. Kelima? Enggak ada. 4 ada yang Oke, ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya berarti Bapak kasih tugas. Buka bukunya. Dibuka halaman 63. Ya. Untuk latihan kalian coba kerjakan 1 sampai 5. Ya. 1 sampai 5 ya. Emel bacakan sendiri.
Asli kan asli. Nah, kembaran langsung. Plus 8 namanya berubah. Dulu di kelas 7 Sonia, sekarang kelas 8 Johnson. Besok kelas 9 mungkin tambah lagi namanya. Johnson itu tambah lagi. Nah, belum. Sudah, sudah kan? Ya, ya. Ya. Nah, yes. Jadi kesimpulannya, Hari Raya Agama Buddha mengajarkan kita tentang nilai-nilai luhur, ya, seperti kasih sayang, kebijaksanaan, dan kedamaian. Mari kita semua menghormati dan mempelajari makna hari raya ini untuk hidup yang lebih baik. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ini semua ditutup. Ya. Kita tutup dengan bacaan nama Arab atas. Yuk, semuanya berdiri. Arahang Sama Sambuddha Bhagawa. Arahang Sama Sambuddha Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abiwadem. Buddhang Bhagawantang
Wadeni Swakato Bhagavata Dhammo Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sangham Namami Sabi Sakala Vishnu Kadasi Asmi Sabi